Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
pemirsa, dimanapun Anda berada. Sungguh satu sukacita jika hari ini kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Sylvia Magdalena Antang, dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Shalom, saya percaya Anda berbahagia. Pemirsa yang terkasih, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan segala mujizat dalam hidupku. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, kekuatan iman. Sebagaimana mampu, kuat, dan hebatnya Yesus menanggung penderitaan hingga di atas kayu salib. Begitulah kita mengiringi Dia untuk terus kuat di dalam iman kepada Tuhan. Bersama narasumber kita, Pendeta Domingus Umbudandra, MA/MTA. Salam Pak Pendeta, jumpa lagi. Salam juga Ibu Pendeta. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ibu Pendeta gimana kabarnya juga? Baik, saya istri Pak Pendeta. Jadi Puji kabar saya Tuhan. baik-baik. Ya. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa dengan pasangan suami istri, Pak Pendeta Domingus Umbudandra dan saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema kekuatan iman. Bersama putra kami tadi yang memainkan keyboard dan jemaat yang menyanyikan pujian. Oke Pak Pendeta, kita akan membahas firman Tuhan ini, kekuatan iman. Silakan. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Hari ini boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Ya, suatu sukacita. Saya percaya hari ini semua kita diberkati Tuhan. Amin. Shalom untuk kita semuanya, para pemirsa dimanapun berada saat ini. Ini suatu kesempatan yang sangat indah berharga bagi kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, kekuatan iman. Ya, kenapa tema ini saya ambil? Karena kalau kita perhatikan situasi kondisi di negara kita Indonesia, ya, saat ini berdampak ke segala bidang. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah yang terjadi, membuat iman umat Tuhan, orang percaya bisa lemah gitu ya. Dan tidak terkecuali ya, orang hebat sekalipun ya, orang yang kaya sekalipun tidak akan pernah luput yang namanya masalah, kesulitan di dalam kehidupan ini. Begitu banyak pergumulan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya, dalam pendidikan, ataupun di segala bidang ya dalam kehidupan ini. Nah, karena itu hari ini ada rahasia kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita bagaimana supaya kita memiliki kekuatan iman tentunya di dalam Tuhan. Amin. Ya. Oke. Silakan Pak Ya. Pendeta Oke. membaca ayat. Hari ini Bapak Ibu pemirsa yang mendasari firman Tuhan untuk kita semua di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Itu yang pertama. Oke, 1 Korintus Pasal 16 ayat yang ke-13. 13 ya. Ya. Saya bantu baca ya Pak Pendeta. Oke, ya. silakan Ibu Baik Pendeta. ya, Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Satu bagian lagi, Kolose pasal 1 ayat 23. Oke, silakan Pak Pendeta jika mau Oke. membaca. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Oke. Baik Pak Pendeta, kita akan membicarakan tentang tema kekuatan iman. Tentu saja banyak masalah, pergumulan. Tadi seperti Pak Pendeta juga sebut, di tengah-tengah bangsa dan negara kita ada banyak pergumulan ya. Tapi tentu juga dalam keluarga banyak masalah dan pergumulan ya. Sebab itu penting sekali bagi kita untuk membicarakan kekuatan iman. Silakan Pak. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu saudara, kesulitan setiap orang berbeda-beda ya. Masalah juga berbeda, pergumulan juga berbeda.
tentu itu sangat mempengaruhi iman ya, atau kepercayaan atau keyakinan kita masing-masing ya. Nah, hari ini kita akan mendapatkan satu pelajaran penting yang berharga bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Semua kita kembali kepada firman Tuhan ya. Kalau kita di luar Tuhan, di luar kebenaran firman Tuhan, kita akan patah semangat, kita mudah menyerah menghadapi kehidupan ini, bahkan kita mengalami stres ya dalam menjalani kehidupan kita, aktivitas kita di dalam dunia ini. Tentu kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya, satu kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menolong kita. Ya, bagaimana kita menghadapi situasi, kondisi yang terjadi, menghadapi masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan anak-anak kita. Tentu semua kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan memiliki kekuatan iman. Ya, kalau ini kita pegang dalam kehidupan kita, dan ini menjadi dasar pegangan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah punya pegangan dalam kehidupan, kita tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah terombang-ambing dengan situasi yang berat, sulit sekalipun di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita punya kekuatan iman, tentunya di dalam Tuhan. Ya, itu yang akan menolong, itu yang akan membantu kita, yang akan memberikan kita semangat dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya. Baik Pak Pendeta, kita bicara tentang kekuatan iman ya, itu kan sesuatu yang masih abstrak ya. Seperti apa sih kekuatan iman itu ya? Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana Pak Pendeta supaya kita itu bisa memiliki kekuatan iman dalam kehidupan kita, dalam menghadapi setiap masalah, pergumulan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Masalah keluarga, masalah pasangan suami istri, menghadapi masalah anak-anak ya, masalah ekonomi, pendidikan, dan banyak lagi persoalan-persoalannya. Bagaimana caranya agar kita memiliki kekuatan iman? Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu rahasia gitu ya, yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini ya. Ada dua hal yang menjadi rahasia, bahkan menjadi jawaban di dalam persoalan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama adalah kita harus bertekun dalam iman. Kenapa kita harus bertekun dalam iman ya? Kalau dalam firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, kita bertekun di dalam iman. Apa artinya bertekun itu? Tekun itu artinya rajin, giat ya. Giat dalam hal apa? Dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, tentunya sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, giat dalam beribadah, giat dalam persekutuan, giat dalam berdoa gitu. Karena tanpa kita lakukan ya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, kita akan mudah menyerah dalam kehidupan ini, mudah putus asa, mudah stres gitu ya. Maka tidak heran banyak orang bunuh diri, banyak orang yang cari jalan pintas lah seperti itu, karena mereka tidak mampu menghadapi situasi kondisi ya, dalam masalah, dalam keluarga, dalam pekerjaan yang mereka hadapi atau yang mereka lakukan pada saat ini ya. Jadi kita tuh perlu giat ya, atau bertekun di dalam iman. Bertekun artinya kita harus terus membangun persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan ya. Perhatian kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan ya. Artinya jalan kita harus berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Kalau kita salah jalan, salah melangkah, apalagi salah ambil keputusan ya, salah mengambil keputusan, itu akan fatal kepada kita. Iman kita bukan semakin tekun gitu ya, semakin kuat, tapi justru semakin lemah gitu ya. Nah, firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Bagaimana kita menghadapi masalah ini, yang bisa memberikan solusi kepada kita adalah firman Tuhan. Ketika kita bertekun dalam iman, mata rohani kita, perhatian kita tertuju kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita ya. Mungkin dalam hidup ini ada banyak pergumulan kita, ada banyak harapan-harapan kita di tahun 2024 ini ya. Mungkin kita punya harapan, punya program planning di tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tahun 2024 ini mungkin kita punya harapan, kita punya doa supaya terwujud tapi menjadi kenyataan gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya terwujud itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita? Yaitu kita harus bertekun dalam iman ya. Kita percaya, ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan dengar dan Tuhan juga jawab tepat pada waktunya. Amin. Baik, bertekun dalam iman. Yang akan menjadi pertanyaan saya nanti adalah,
iman kepada siapa? Kenapa kita harus bertekun di dalam iman itu? Siapa yang kita imani gitu ya nanti Pak Pendeta ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana karena iklan berikut melewat. Tetap di posisi Anda. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Dalam tema kekuatan iman bersama hambanya, narasumber kita Pendeta Domingus Umbodandra, STA, MA, MTH. Nah, tadi kita poin yang pertama, bagaimana caranya supaya kita memiliki kekuatan iman, begitu kan ya, dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan kita. Satu rahasia yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bertekun dalam iman ya. Saya sekali lagi membaca untuk kita dalam ayat Kolose 1 ayat 23 demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pak Pendeta, pertanyaan saya tadi adalah, Pak Pendeta menyampaikan salah satu cara agar kita memiliki kekuatan iman adalah bertekun di dalam iman. Mengapa kita bertekun di dalam iman? Ada apa? Siapa pribadi yang kita imani itu? Bahkan firman Tuhan mengatakan jangan sampai bergeser daripada apa yang telah engkau dengar. Siapa? Oke. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Kenapa kita harus beriman atau bertekun dalam iman? Tentunya kepada Tuhan ya. Kenapa harus kepada Tuhan? Karena Tuhan itu Allah yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, satu pribadi yang siap mendengar dan menjawab doa-doa kita. Kita percaya ketika kita bertekun di dalam iman ya, kita percaya itu apa yang kita doakan yang menjadi harapan kita itu pasti akan dijawab oleh Tuhan itu loh ya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan itu punya waktu sendiri gitu loh ya. Kenapa harus kepada Tuhan, bukannya kepada yang lain itu loh. Kalau kita bergeser dari iman kepercayaan kita, itu tidak akan menolong kita. Justru akan membawa kita kepada kehancuran, kepada kegagalan, bahkan membawa kita kepada kebinasaan itu ya. Tidak akan menolong kita gitu loh. Justru mengecewakan kita, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi kalau fokus kita ingat Tuhan dalam kehidupan ini, kita meyakini, kita percaya, apalagi kita terus bertekun dalam Dia ya, kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita doakan, yang kita harapkan, kita percaya dengan iman kita, keyakinan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab gitu loh ya. Ya, yang penting kita hidup di jalan yang benar ya. Kalau kita salah jalan, menyimpang ke kiri, ke kanan itu ya gimana Tuhan juga mau mendengar doa-doa kita gitu. Tuhan lihat motivasi kita, hati kita ya, kerinduan. Kalau itu menjadi kebutuhan kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Bapa kita, dan sebagai anak yang berseru kepada Dia, meminta kepada Dia ya, dengan memohon-mohon kepadanya, kita percaya Tuhan dengan penuh belas kasihan mendengar dan menjawab doa kita. Baik ya, kepada pribadi Yesus Kristus. Bertekun di dalam iman artinya iman kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Ada contoh enggak Pak Pendeta? Maksudnya begini, dia sendiri sebagai pribadi itu contoh ketekunannya, kesetiaannya, sehingga kita sebagai umat itu juga perlu seperti Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Oke, mungkin satu contoh Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, punya pergumulan dalam hidup ini, mungkin kita udah berusaha mencari pertolongan kepada manusia, kita bersandar kepada apa yang ada di sekitar kita gitu loh. Tapi justru tidak menolong kita, tidak memberikan solusi, tidak memberikan jawaban yang pasti buat kita. Justru membuat kita kadang kecewa. Ya, namanya manusia akan terbatas adanya. Pertolongannya, bantuannya itu terbatas adanya. Tapi ketika kita
datang kepada Tuhan dengan sepenuhnya, ada pergumulan masalah yang kita hadapi, kita minta tolong, libatkan Tuhan dalam masalah kita gitu loh ya. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kebenaran firman Tuhan Matius 11 ayat yang ke-28 ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, siapa yang berbicara dalam firman Tuhan ini atau yang berkata-kata dalam firman Tuhan? Yaitu Yesus Kristus gitu loh. Tuhan Yesus tahu ketidakmampuan kita, terbatas adanya. Kita ini lemah. Ketika ada masalah kita mudah goncang, kita mudah terombang-ambing gitu ya dalam menghadapi badai kehidupan ini. Tapi ketika kita datang kepada satu pribadi yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus, Yesus akan menolong kita ya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya ya. Karena Allah yang kita percaya itu Allah yang menepati janjinya, asalkan kita mau percaya sungguh-sungguh dengan iman kita ya, mengandalkan kekuatan iman kita kepada Tuhan itu ya. Bertekun itu kan artinya juga setia ya. Iya. Setia dalam pengertian setia dan taat ya. Kadangkala orang dalam hidup ini ya, kalau sudah banyak berdoa, meminta kepada Tuhan, bahkan mungkin bisa sampai pada satu titik lelah, capek atau bosan begitu ya. Nah, bagaimana Pak Pendeta punya satu trik atau cara gimana sebagai orang percaya, sekalipun kita sudah terus meminta, berdoa, berharap kepada Tuhan, tapi terlihat masih belum ada jawaban, tapi Tuhan kan mau kita untuk terus setia atau tekun kepadanya. Bagaimana caranya? Nah, tentu dalam kehidupan ini butuh proses ya, tidak langsung instan gitu loh ya. Kita percaya Tuhan itu tahu yang terbaik ya, tahu waktu yang tepat buat kita gitu loh ya. Karena Tuhan itu juga tidak sembarangan, tidak asal-asalan gitu ya. Melihat sejauh mana ketekunan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan itu ya. Tuhan itu melihat hati kita loh, motivasi kita ya. Apapun yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, pikiran kita, Tuhan tahu gitu ya. Ya, kalau kita menyimpang sedikit, Tuhan nggak akan langsung kasih gitu loh. Ya, apalagi kalau kita menyembunyikan sesuatu, dosa, karena itu juga menjadi penghalang bagi kita untuk menerima jawaban daripada Tuhan itu loh. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan jawaban itu? Atau sebelum kita belum mendapatkan jawaban, ada doa-doa kita yang kita minta kepada Tuhan. Ya, kita harus bersabar menanti jawaban Tuhan itu ya. Selagi jawaban doa kita belum didengar dan belum dijawab oleh itu, tetap tekun dalam Tuhan, sabar ya, tetap setia gitu. Karena Tuhan sedang memproses kita menuju kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang indah gitu loh ya. Ya, di balik awan itu ada, atau di balik mendung itu ada pelangi ya, yang sangat indah pemandangannya itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, di balik masalah itu Tuhan sedang memproses kita semakin kuat, semakin beriman, semakin tekun dalam Tuhan, semakin setia dan taat kepada Tuhan dalam menjalani proses kehidupan ini ya. Karena dalam perjalanan hidup kita ini kan tidak selalu mulus, ada suka dukanya ya, ada tantangannya, ada kesulitannya, tapi jangan menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Tetap tekun dalam Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu, percayalah, dengan iman kita yang sungguh-sungguh, pada waktunya Tuhan juga akan mendengar. Banyak kok pengalaman ya, pengalaman secara pribadi dalam keluarga, lewat kesaksian bagaimana Tuhan menolong umatnya bertahun-tahun ya. Mereka berdoa kepada Tuhan pada waktunya, dan mereka bertekun dalam Tuhan, sabar menghadapi segala sesuatunya ya. Akhirnya mereka juga mendapatkan jawaban daripada Tuhan ya. Nah, kuncinya adalah tetap bertekun di dalam iman ya. Oke, baik, bertekun di dalam iman juga kan berarti selain memang kesetiaan kita dalam doa-doa, tapi juga kita bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Artinya juga mau mempelajari siapa sih pribadi di balik yang kita imani itu ya. Mungkin Pak Pendeta punya pengalaman pribadi atau contoh barangkali bagaimana bertekun di dalam iman itu sesuatu yang terus didoakan, diharapkan, tetapi belum ada jawaban, namun tetap bersabar sampai akhirnya Tuhan memberikan suatu jawaban. Iya, oke. Mungkin kalau cerita tentang keluarga lah gitu ya, jadi kita nggak usah jauh-jauh. Ya, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, kami punya pergumulan juga dalam keluarga ya, dalam pelayanan juga, khususnya dalam keluarga kami gitu ya. Kalau saya ingat pergumulan kami saat menikah ya, saat menikah tentu ketika menikah pasti kita rindu punya keturunan, rindu punya anak gitu ya. Tapi tahun pertama itu pun belum ada tanda-tanda punya anak gitu loh ya.
Itu satu contoh kecil gitu loh, ya. Tapi dalam penantian itu, ya kita tetap tekun dalam iman kita kepada Tuhan. Kita percaya pada waktunya gitu ya, Tuhan akan kasih. Dan puji Tuhan memasuki tahun kedua, ya, Tuhan anugerahkan seorang anak ya dalam kandungan ya, istri. Dan puji Tuhan, itu satu jawaban doa, gitu, satu contoh kecil gitu ya. Kalau kita bersabar, kita tetap tekun dalam iman, apa yang kita doakan, apa yang jadi kerinduan kita itu, kita percaya Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan anugerahkan anak dalam keluarga. Ya. Sebenarnya tadi saya mau menanyakan, memberi itu kesempatan kepada Bapak untuk bercerita tentang pengalaman setelah menikah. Tapi beliau bercerita sendiri loh, Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Karena kami nggak tahu ya, sering seperti itu ya. Maksudnya kita tuh, saya mau ngomong apa, saya belum sempat ngomong, beliau udah ngomong gitu ya. Itu seperti ada koneksi batin lah gitu ya, roh juga tentunya berbicara ya. Ya betul yang beliau tadi katakan bahwa itu salah satu contoh. Dan saat kita menikah, maklum lah kita menikah juga udah pada umur kan ya, khususnya suami gitu pada saat itu ya, rindu punya anak gitu ya. Tapi setiap saat, nggak tahu kenal waktu kapanpun yang namanya berdoa itu selalu doa minta Tuhan anugerahkan anak, anugerahkan keturunan. Puji Tuhan tahun kedua Tuhan memberikan itu gitu ya pada kami, dan itu satu sukacita. Jadi bagi Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin yang saat ini juga ya sedang menantikan doa-doa mereka, entah apapun itu ya, entah pekerjaan, keturunan, juga jodoh barangkali ya, dan juga usaha dan lain sebagainya. Jangan pernah menyerah ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa, tetaplah bertekun dalam doa, dalam imanmu. Karena Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa setiap Anda juga punya harapan-harapan dan kerinduan kepada Tuhan ya. Janganlah putus asa, menyerah. Marilah engkau selalu datang kepada Tuhan dalam imanmu, dalam doamu kepadanya. Bagaimana supaya kita memiliki kekuatan iman? 1. Bertekun di dalam iman. Sesuai Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Yang juga dinasihatkan oleh Paulus, jangan sampai kamu bergeser dari iman percaya yang sudah dikabarkan, yang sudah kamu dengar, ya, yang sudah disebarkan di seluruh alam di bawah kolong langit. Yang aku ini Paulus sudah mempercayainya dan memberitakannya dan menjadi pelayannya. Oke, kita lanjut. Bagaimana supaya kita memiliki kekuatan iman? Poin 1 sudah kita uraikan, bahkan ada contoh-contoh. Silakan Pak Pendeta. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Yang kedua menjadi rahasia bagaimana sikap kita agar kita memiliki kekuatan iman. Yang kedua adalah berdiri teguh di dalam iman. Ya, kalau yang pertama tadi kita bertekun dalam iman. Yang kedua ini ya akan menolong kita dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini begitu banyak masalah kita, yaitu berdiri teguh di dalam iman. Ya, artinya teguh itu artinya kuat, kokoh. Ya, tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan, ya, gelombang kian kemari, ya. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Kita harus bersikap sebagai laki-laki, ya. Saya baca lagi ya, Pak Pendeta ya. Boleh. Saya baca ini ayat firman-nya menarik sekali Bapak Ibu ya, dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, silakan Pak Pendeta. Kenapa firman Tuhan mengajarkan kita ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita diajarkan untuk bersikap ya sebagai laki-laki, ya. Firman Tuhan ini tentu ada maksud yang paling baik atau yang paling indah di dalamnya gitu ya. Kita mau belajar. Karena dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan masalah, kita mudah menyerah, kita mudah cengeng gitu ya. Atau kita sedih dalam menghadapi kesulitan atau masalah dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita dalam menghadapi badai kehidupan, kita harus bersikap sebagai laki-laki. Kalau dalam 1 Raja-Raja ya, kalau dalam 1 Raja-Raja dikatakan pasal 2 ayat yang kedua, kita harus bersikap seperti laki-laki. Nah, bersikap seperti laki-laki. Kenapa Alkitab tidak mengajarkan kepada kita? Baik Pak Pendeta.
Bersikap seperti laki-laki, ya, dalam ayat yang sudah kita baca tadi, bersikaplah sebagai laki-laki dan bersikap seperti laki-laki dalam. Nanti akan kita bahas, ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Kita membahas satu tema, kekuatan iman, dan sudah dibahas satu poin dan sudah masuk poin kedua. Nanti akan kembali dijelaskan oleh narasumber. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan, Kekuatan Iman.
Sudah ada cukup banyak yang kita bahas pada saat ini Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Pujian yang luar biasa, satu-satunya yang kuandalkan. Yang engkau imani, yang engkau percaya, terbukti dia menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara dan pemirsa. Kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa pada hari ini ya. Dan silakan untuk contoh Frederick ya, Guru Injil Frederick. Oke, ya, salam ya, silakan duduk ya. Baik, contoh ya Guru Injil atau Evangelis Frederick ya, William Luji. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Baik ya, luar biasa ya. Sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat, baik. Hari ini kita bicara tentang satu tema kekuatan iman ya. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan ya, jika Guru Injil Frederick diberi kesempatan hari ini bisa hadir di mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Dan tentu pemirsa di sana rindu sekali untuk mendengarkan bagaimana perbuatan ajaib Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup Contoh ya. Silakan Contoh untuk menyampaikan kesaksian, boleh kenalan dulu atau apa gitu ya. Ya. Baik, shalom pemirsa yang di rumah. Shalom. Pada hari ini saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Frederick William Luji. Ya, Frederick William Luji, saya dibesarkan dari keluarga besar pendeta. Kakek saya seorang pendeta, om saya seorang pendeta, bahkan orang tua saya pun seorang pendeta, seperti itu. Tema kita pada hari ini yaitu membahas tentang kekuatan iman. Membahas tentang kekuatan iman. Dalam hidup saya mengalami 2 kali kecelakaan yang cukup parah, bisa dibilang kecelakaan maut. Saya mengalami 9 kali patah tulang dalam tubuh saya. Bahkan saya mengalami 7 kali operasi dalam kehidupan saya. Kecelakaan pertama itu terjadi pada tahun 2013. Ya, pada tahun 2013 saya masih kelas 1 SMA. Pada waktu itu saya kecelakaan di Pantai Panjang di Provinsi Bengkulu. Saya diserempet oleh orang yang melakukan balapan liar. Kemudian motor saya ditendang. Akhirnya step pada bagian motor itu menusuk ke bagian dekat pergelangan kaki saya yang menyebabkan kaki saya patah. Singkat cerita, saya akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan besoknya saya harus menjalani operasi untuk pemasangan pen. Kemudian 1 tahun kemudian saya kembali operasi lagi untuk lepas pen dan itu sudah mendekati ujian nasional kelas 3 SMA. Nah, saat mendekati ujian nasional, teman-teman di sekolah saya mau pergi refreshing ke namanya Kebun Teh Kabawetan di daerah Kepayang, Provinsi Bengkulu. Dan waktu itu kami pergi ke sana. Ya, kami pergi ke sana. Pas dalam perjalanan pulang, kami melewati daerah yang namanya Liku 9. Ya, ini kecelakaan saya yang kedua. Saat melewati jalan yang namanya Liku 9, saya dari arah atas menikung ke kiri, ke bawah. Dan dari arah bawah ada sebuah mobil Fuso yang menanjak dan menikung ke kanan. Saat di tikungan, Fuso ini menyalip mobil yang ada di depannya. Sebuah mobil pick up yang ada di depannya, dia salip. Dan akhirnya kami bertemulah di tikungan. Saat bertemu di tikungan, saya teringat Tuhan Yesus. Saya katakan, Tuhan tolong saya. Ketika kejadian, saya tidak sadarkan diri, tetapi menurut kesaksian orang di sekitar, saya masuk di antara ban dan juga besi di bawah Fuso. Saya masuk di antara itu, tapi Tuhan menolong saya. Tangan kanan saya tersangkut di ujung besi yang tajam, sehingga saya terlempar keluar. Saya menahan badan saya dengan telapak tangan, kemudian patah di bagian pergelangan tangan. Saya menahan tubuh saya dengan menggunakan sikut, patah di bagian sikut saya. Kemudian karena terlalu kencang,
menahan dengan sikut, di sini juga patah. Jadi patah dan juga ototnya putus. Ya, saya perlihatkan. Ini tangan yang putus. Setelah fuso itu lewat, saya terbaring di tengah jalan. Kaki kiri saya lurus ke depan, kaki kanan saya terlipat ke belakang. Dan mobil pick up yang tadinya disalib akhirnya melindas paha saya. Saya dilarikan ke rumah sakit. Dan besoknya saya harus menjalani operasi pemasangan pen kembali. Hari kedua setelah operasi pemasangan pen, saya sudah tidak sadarkan diri. Ya, banyak yang mengira saya sudah jalan, ya saya sudah dipanggil Tuhan. Saat itulah ada sebuah penglihatan. Saya melihat bahwa Tuhan Yesus seperti digambar anak sekolah minggu. Tuhan Yesus peluk saya. Tuhan Yesus menangis. Bahkan dalam penglihatan itu saya juga menangis. Beberapa lama kemudian Tuhan Yesus lepaskan pelukannya. Dan sampaikan, beritakanlah kebenaran tentang firman Tuhan. Saya sadar. Setelah saya sadar, besoknya saya pulang ke rumah. Kemudian saya harus di pemulihan selama 3 bulan. Setelah itu saya ternyata beberapa bulan kemudian saya harus mengalami cacat pada bagian tangan kanan saya. Saya menjalani ujian nasional dengan tangan kiri karena tangan kanan saya cacat. Bahkan kami pergi ke Jakarta, di rumah sakit besar di Jakarta juga mengatakan bahwa saya akan mengalami cacat seumur hidup. Tapi orang tua saya mengajarkan berdoa, beriman, minta kesembuhan daripada Tuhan. Itu yang selalu menguatkan saya hari lepas hari. Akhirnya singkat cerita kami pergi ke Surabaya. Kami bertemu dokter di sana yang menangani khusus bagian tangan. Dokter Indonesia yang mendunia. Akhirnya kami pergi ke sana dengan dana seadanya. Ya. Bahkan saya sempat berkali-kali katakan ke orang tua saya, kita pulang saja. Karena uang yang kami pegang itu tidak banyak. Dan biaya operasi sangat mahal, 100-an ke atas. Tetapi orang tua saya mengajarkan untuk terus beriman, percaya saja kepada Tuhan, Dia yang akan memberikan jalan keluarnya. Akhirnya semua dana Tuhan yang cukupkan melalui orang-orang terdekat. Dan saya dioperasi di Surabaya. Operasi yang seharusnya berjalan sekitar 15-30 menit. Tetapi ketika dioperasi, otot yang lama itu harus dibuang. Diambil dari paha, dipindahkan ke tangan kanan saya dan disambung ke saraf pernafasan. Kalau saja waktu operasi salah pemotongan di saraf pernafasan, berarti pada waktu itu saya sudah lewat juga. Dan pada saat ini mungkin saya tidak ada di sini seperti itu. Singkat cerita, saya kembali ke Bengkulu setelah operasi. 3 bulan saya pemulihan dan tangan kanan saya kembali normal, puji Tuhan. Iya, itu pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Oke, luar biasa ya kesaksiannya, dan kalau mau diceritakan semua cukup panjang dan luar biasa berkesan ya. Tetapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana peristiwa 2 kali kecelakaan ya, kecelakaan yang mematikan begitu ya, kecelakaan maut istilahnya, tapi Tuhan bekerja. Tetapi poinnya saya melihat di sini adalah di saat orang mengatakan sudah pergi, di saat orang mengatakan sudah tidak ada lagi, artinya meninggal, tapi orang tua tetap percaya dan beriman bahwa kamu pasti bisa sembuh. Walaupun tadi dikatakan cacat seumur hidup, tapi bisa menemukan dokter yang bisa operasi. Ya, puji nama Tuhan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Itu peristiwa kecelakaan maut, tetapi bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Ya, satu-satunya yang kita andalkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang memulihkan. Baik, terima kasih Contoh Frederick untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati, dan kiranya apa yang sudah disampaikan memberkati pemirsa dimanapun berada. Silakan Pak Pendeta, ada respon juga mungkin dikaitkan tadi dengan berdiri teguh dalam iman. Bagaimana kejadian seperti ini yang sungguh di luar nalar begitu ya. Ya bahkan dikatakan sudah koma, dia koma berapa kali gitu kan ya. Tetapi Tuhan berikan
mujizat kesembuhan. Berdiri teguh dalam iman. Oke, itu satu kesaksian yang sangat luar biasa dari Guru Injil Frederick yang kita alami, yang diceritakan tadi. Wah, itu satu pengalaman hidup rohani yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin secara manusia itu mungkin nggak ada harapan hidup lagi, udah lewat istilahnya gitu ya. Bahkan orang tua pun mereka berkata Frederick udah pergi gitu ya untuk selamanya. Bahkan sampai dokter mengatakan pun nggak akan sanggup ya untuk memulihkan tangannya, kondisinya yang cacat pada saat itu. Tapi kita boleh melihat iman ya, orang tua, ketekunan dalam Tuhan itu ya, punya kekuatan iman tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukti iman mereka hari ini Guru Injil Frederick sembuh gitu ya. Tangannya bisa pulih ya, walaupun tidak normal seutuhnya gitu. Tapi puji Tuhan, mujizat terjadi, tangannya bisa beraktivitas, bisa kembali bekerja, bisa kembali melayani. Itu satu ya bukti iman ya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Karena iman itu memang ya mendatangkan mujizat ya, mendatangkan kesembuhan, pemulihan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, apapun kesulitanmu, masalah pun jangan menyerah gitu ya. Ketika engkau membuka hati untuk Tuhan, beriman kepada Tuhan, tekun dalam iman ya, kepada Tuhan, berdiri teguh dalam iman, mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Ya. Engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan umat Tuhan ya, dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya Tuhan juga mau menolong, memulihkan Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun kita berada pada saat ini. Ya. Milikilah iman ya Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Kekuatan imanmu artinya kau punya keyakinan iman, percaya Tuhan sanggup melakukan segala mujizat keajaiban. Bahkan di depan kita sudah mendengarkan kesaksian. Sekalipun hari ini contoh Frederick masih pakai pen ya di paha bagian kiri ya. Bapak Ibu Saudara, 9 kali operasi, itu 7 kali operasi, luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah miliki iman, kuat dalam imanmu, berdiri teguh ya, dan juga terus di dalam Tuhan. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kekuatan iman, kita sudah mendengarkan penjelasan bahkan kesaksian yang luar biasa. Mari Pak Pendeta, bisa dirangkum apa yang sudah Pak sampaikan tadi. Oke, ya firman Tuhan hari ini akan menolong kita satu rahasia ya yang akan membukakan jalan bagi kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini ya, agar kita memiliki kekuatan iman. Kalau kita lakukan kedua hal ini, yang pertama tekun dalam iman, yang kedua berdiri teguh dalam iman. Percayalah Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada, ketika engkau pegang firman Tuhan ini dalam melakukan dalam kehidupanmu, ya, engkau memiliki kekuatan iman dalam Tuhan, maka engkau akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada pada saat ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Kita akan menutupnya dalam doa dan Pak Pendeta akan memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh luar biasa pada saat ini. Kami sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Yesus yang peduli kehidupan kami, peduli kepada umat-Mu. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Ada jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Ketika engkau memiliki kekuatan iman, engkau tekun di dalam iman, engkau berdiri teguh dalam iman, percayalah bahwa setiap doamu, setiap masalahmu akan ditolong dan dibantu oleh Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan bagi kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan adalah gembala
jiwaku, Dia menuntutku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, dan aku pun